Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian ada dalam kesehatan dan juga perlindungan dan juga bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kali ini Pak Hendy akan mengajarkan tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan berarti untuk kelas 5 SD. Tapi sebelumnya, kalian silahkan persiapkan buku dan pensilnya untuk mencatat hal-hal yang penting dalam video ini. Anak-anak yang sangat banggakan, silakan kalian juga bisa like dan subscribe untuk channel ini supaya nanti Bapak juga akan memberikan materi-materi yang lebih dari pelajaran agama Islam ini. Sebelum dimulai, marilah kita sama untuk membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Pelajaran ke-9, sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Sudahkah kamu membiasakan diri mengamalkan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran? Sebagai anak muslim, kamu tentu harus membiasakannya. Karena sholat tarawih dan tadarus Al-Quran itu merupakan perbuatan terpuji dan berpahala sangat besar. Kemudian, tahukah kamu bahwa 3 pintu utama pada bulan Ramadan itu adalah apa saja? Nah, jawabannya ada 3 pintu utama pada bulan Ramadan, yaitu 10 hari pertama akan dibukakannya pintu rahmat, 10 hari kedua akan mendapatkan pintu ampunan, dan 10 hari ketiga itu akan terbebas dari api neraka. Kemudian isi materi: A. Sholat tarawih, B. Tadarus Al-Quran. A. Sholat tarawih. 1. Pengertian dan hukum sholat tarawih. Sholat tarawih secara bahasa artinya istirahat. Sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan dengan diselingi istirahat. Sholat tarawih dikerjakan pada malam bulan Ramadan setelah melaksanakan sholat isya. Atau dengan kata lain, sholat tarawih adalah sholat sunat yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan, waktunya setelah sholat isya sampai dengan sebelum sholat subuh. Adapun pada pelaksanaannya, di sini sholat tarawih itu ada yang dilaksanakan dengan 4 kali rakaat, 4 rakaat 1 kali salam, dan juga ada 2 rakaat 1 kali salam. Sholat tarawih ini juga hukumnya adalah sunnah muakkad, artinya sangat penting karena ini Rasulullah SAW juga selalu melaksanakan sholat tarawih selama bulan Ramadan. Jadi sunnah muakkad itu sunnah yang dianjurkan atau sunnah penting, bahkan mendekati wajib. Nah, itu sunnah muakkad, sangat penting. 2. Pelaksanaan sholat tarawih dan witir. Pelaksanaan sholat tarawih dapat dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Tempatnya bisa di masjid atau di rumah. Meskipun demikian, dianjurkan kita untuk sholat tarawih secara berjamaah, dan juga tempatnya juga dianjurkan lebih utama di masjid. Waktu pelaksanaannya setelah sholat isya sampai sebelum sholat subuh. Jumlah rakaat sholat tarawih itu ada 2 macam, sebagaimana yang dilaksanakan umat Islam pada saat ini. Ada yang mengerjakan 8 rakaat, ada juga yang 20 rakaat. Masing-masing memiliki ketentuan atau tata cara yang berbeda. Bagi umat Islam yang melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat, pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Niat sholat tarawih.
Sholli sunatat tarawihi arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Aku berniat salat tarawih 4 rakaat menghadap kiblat menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. B. Setiap salat dilaksanakan dengan 4 rakaat sehingga seluruhnya dikerjakan dengan 2 kali salam. Di setiap rakaatnya imam membaca surah Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek. Setelah selesai 4 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan istirahat sebentar. Ketika istirahat itu, para jamaah membaca doa yang dianjurkan, yaitu Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon surga kepadamu, dan aku berlindung dari api neraka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka memberi pengampunan, maka ampunilah aku. C. Selesai berdoa, lanjutkan mengerjakan sholat tarawih 4 rakaat lagi. Selesai salam, beristirahat sebentar sambil membaca doa yang tadi dibacakan. Dan D. Setelah sholat tarawih selesai, akan dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Pelaksanaan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat ini mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, yang artinya Aisyah radhiyallahu an ditanya tentang salat Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Lalu Aisyah berkata, tidak pernah Rasulullah SAW menambah di bulan Ramadan dan tidak juga di bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat, maka jangan engkau tanyakan kebaikan dan panjangnya rakaat-rakaat itu. Kemudian beliau salat lagi 4 rakaat, maka jangan engkau tanyakan kebaikan dan panjangnya rakaat-rakaat itu. Kemudian beliau salat lagi 3 rakaat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun umat Islam yang melaksanakan salat tarawih dengan 20 rakaat, tata caranya adalah sebagai berikut. A. Niat salat tarawih. Musolli sunatat tarawihi raka'ataini mustaqbilal qiblati imaman makmuman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat salat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. B. Setiap salat terdiri atas 2 rakaat sehingga dalam pelaksanaan salat tarawih tersebut dengan 10 kali salam. Di setiap rakaatnya, imam membaca surah Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Setiap selesai 2 rakaat, istirahat sebentar. Saat istirahat, disitulah imam mengucapkan sholawat sebagai berikut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, para jamaah menjawabnya sebagai berikut. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Artinya, ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan kepadanya. Kemudian dilanjut sholat 2 rakaat lagi. Setelah salam, istirahat sambil membaca sholawat seperti sebelumnya sampai pada salat tarawih yang terakhir. Setelah salat tarawih dilanjutkan dengan salat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Salat witir pertama sebanyak 2 rakaat. Kemudian dilanjut salat witir dengan 1 rakaat. Pelaksanaan salat tarawih dengan jumlah rakaat 20 ini mulai dipraktikkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Praktik ini dilanjutkan oleh para sahabat, generasi tabi'in, dan umat Islam sampai dengan sekarang. Ketiga, keutamaan salat tarawih, yaitu A. Menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Melatih kedisiplinan dan kesabaran dalam melaksanakan kegiatan ibadah salat sehari-hari, baik salat fardu maupun salat sunnah. C. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertebal keyakinan kita kepadanya. D. Dapat menghapuskan dosa atau amalan-amalan tercela lainnya. E. Dikabulkannya doa dan mendapatkan ampunan dari Allah. F. Mendapatkan Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. G. Mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin.
Baik anak-anak, kita melanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang tadarus Al-Quran. 1. Makna dan hikmah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca, menyimak, atau mempelajari Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan, tadarus Al-Quran termasuk ibadah yang sangat dianjurkan. Hal ini disebabkan Al-Quran diwahyukan pertama kali pada bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Di samping itu, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang harus dibaca dan dipelajari kandungannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bulan Ramadan dianjurkan untuk banyak bertadarus, bahkan dalam satu bulan diharapkan dapat khatam 30 juz. Khatam ini 30 juz artinya tamat ya, 30 juz dalam sebulan. Artinya dalam sehari 1 juz. Pelaksanaannya dapat kapan saja. Sebisa mungkin setiap habis salat fardu membaca Al-Quran meskipun hanya beberapa ayat. Yang penting target kita satu hari 1 juz. Memperbanyak tadarus Al-Quran di bulan Ramadan sangat besar hikmah dan manfaatnya. Apa saja itu? Yaitu A. Dapat menjadi pelita dan petunjuk bagi yang membacanya. Dengan sering membaca Al-Quran, maka hati kita akan dipenuhi hidayah dari Allah sehingga kita terhindar dari segala dosa dan kejahatan. B. Dapat memberikan syafaat atau pertolongan bagi yang membacanya di hari kiamat nanti. Nabi Muhammad SAW menjelaskan hal ini dalam hadisnya sebagai berikut. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Artinya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang di hari kiamat nanti sebagai penyelamat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. C. Dapat membedakan mana perkara yang benar dan mana perkara yang salah. Dengan petunjuk Al-Quran, seorang yang beriman akan mudah membedakan mana yang diperbolehkan Allah dan mana yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadanal lazina unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan mana yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian anak-anak yang D, hikmahnya itu menjadi obat atau sifat penyembuh rahmat bagi segala penyakit, khususnya penyakit hati. Allah menjelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran surat Al-Isra ayat 82. 2. Tata cara bertadarus Al-Quran. A. Harus suci dari hadas dan najis. Oleh karena itu, berwudulah sebelum tadarus Al-Quran untuk menyucikan diri dari hadas. Telitilah badan, pakaian, tempat membaca Al-Quran, apakah ada najisnya atau tidak. B. Menutup aurat dengan busana yang bersih dan suci. C. Dianjurkan menghadap ke arah kiblat. D. Menempatkan Al-Quran di meja atau tempat yang lebih tinggi daripada kaki kita. E. Memulai tadarus dengan membaca surat Al-Fatihah. F. Baca Al-Quran dengan pelan, tartil, dan khusyuk. G. Pergunakan tangan kanan untuk membuka setiap lembaran Al-Quran. H. Selesai membaca, ditutup dengan ucapan Shadaqallahul Azim, yang artinya Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga dari video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.